Halo guys, welcome back in Pinterest House channel. Kali ini aku Nita Rizkyani akan memberikan informasi kepada kalian terkait sejarah munculnya dan sejarah lahirnya nama Desa Paji ya. Desa Paji sendiri merupakan salah satu dari 152 desa yang ada di Kabupaten Lamongan. Desa Paji ini berada di Kecamatan Pucuk. Ya, tempatnya juga Kabupaten Lamongan ya. Dan Desa Paji ini merupakan salah satu desa yang berbatasan langsung dengan desa yang lain. Sebelah utara berbatasan langsung dengan Desa Babat Kumpul, sebelah timur berbatasan langsung dengan Desa Kebonsari, sebelah selatan berbatasan langsung dengan Desa Tanggungan, dan sebelah barat berbatasan langsung dengan Desa Karangtinggil. Luas wilayah Desa Paji 492.235 hektar. Masyarakat Desa Paji didominasi bekerja sebagai petani. Yuk, ikuti video ini sampai habis ya. Aku akan memberikan informasi kepada kalian terkait sejarah Desa Paji. Saat ini aku udah dapat surat delegasi dari desa. Sekarang mau cus untuk wawancara ke narasumber ya. Ikuti terus ya. Saat ini saya berada di kediaman Abah Amari dan akan bersiap untuk melakukan wawancara dengan beliau. Saat ini beliau berusia 56 tahun dan beliau adalah penduduk asli Desa Paji. Asal-usul Desa Paji. Asal mula Desa Paji dari cerita orang-orang terdahulu disebut Paji. Bahwa Paji itu ada 4 tokoh yang berbeda keharian. Ada tokoh agama yang disebut Paji atau Paji. Ada tokoh negarawan dan pemerintahan yang disebut Mbah Tojo. Ada seorang satria atau pendekar yang disebut Kiai. Ada namanya Nyai Landa, itu seorang seni. Nah, 4 tokoh ini masuk di perkampungan desa ini. Tujuannya satu, membangun suatu perkampungan supaya dihuni masyarakat dengan tujuan satu, yaitu membuat perkampungan. Akhirnya perkampungan ini disebut suatu desa namanya Desa Paji. Kenapa perkampungan ini walaupun berbeda keadaan, walaupun berbeda profesi, tapi tujuannya adalah siji atau satu, yaitu demi masyarakat supaya masyarakat hidup dengan tentram bersatu di perkampungan yang disebut namanya Paji, yang penting untuk agama namanya Paji. Itu namanya ada yang dikatakan adalah Paji. Dan semuanya itu dari tokoh agama mengambil dari salah satu ayat Al-Quran, yaitu min Paji. Berdasarkan hasil wawancara dari Abah Amari, Desa Paji memiliki 4 pemangku desa yang memiliki satu tujuan yang sama. Dalam bahasa Jawa, 4 adalah papat dan 1 adalah siji. Oleh karena itu, dari 4 pemangku desa tersebut kemudian memiliki satu tujuan yang sama. Berbeda dengan masyarakat luas yang memiliki pandangan yang lain. Jadi sebenarnya asal-usul nama Desa Paji itu ada 3 versi cerita. Sebagian masyarakat menganggap bahwa kata Paji berasal dari 2 kata, yaitu papat atau 4 dan siji yang berarti 1.
Dan pernyataan tersebut diungkapkan oleh Pak Maskun waktu saya melakukan wawancara dengan beliau. Akan tetapi, sebagian masyarakat yang lain juga menganggap bahwa nama Desa Paji berasal dari kata papat dadi siji. Nah, itu saya juga melakukan wawancara langsung dengan Bapak Kusnan. Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya asal usul nama Desa Paji itu ada 3 varian cerita. Meski ada 3 varian cerita, namun tidak lepas dari peran dan pengaruh tokoh-tokoh pemangku adat di masa lalu. Dan utamanya tokoh yang ada di Desa Paji yang sangat berpengaruh adalah 4 tokoh. Yang pertama adalah Raja Rum, kemudian yang kedua adalah Kiai Pati atau disebut dengan Raden Panji, yang ketiga Mbah Kencong, dan yang keempat adalah Nyai Lanjar. Keberadaan Raja Rum di Desa Paji itu lebih awal, sekitar abad ke-13. Sedangkan 3 tokoh pemangku desa yang lain berada di Desa Paji sekitar abad ke-15. 4 tokoh pemangku desa tersebut memiliki peran yang sangat besar di masyarakat. Raja Rum adalah seorang negarawan. Beliau adalah keturunan dari Raja Kerajaan Rum. Kemudian Kiai Patih atau Raden Panji merupakan tokoh agama yang ada di Desa Paji di masa lampau. Kiai Patih mengajarkan ilmu agama Islam ke masyarakat dengan cara dakwah dan dengan berbagai strategi. Kalau Mbah Kencong merupakan tokoh satria atau pendekar yang berasal dari Madura. Ilmu bela diri yang dimilikinya membuat Desa Paji memiliki sosok yang dapat menjamin kenyamanan dan keamanan. Kemudian tokoh yang keempat adalah Nyai Lanjar. Nyai Lanjar merupakan seniman yang memiliki kemampuan di bidang seni musik. Keahlian yang dimiliki oleh Nyai Lanjar diajarkan ke masyarakat, sama seperti halnya Mbah Kencong. Jadi para tokoh pemangku desa sangat segan untuk berbagi ilmu kepada masyarakat. Dan para tokoh-tokoh tersebut merupakan sosok yang mampu memecahkan konflik ketika ada perselisihan di masyarakat Desa Paji. Sehingga dalam sejarah tidak akan pernah ada pertikaian yang menimbulkan konflik sampai bunuh-membunuh. Dapat dikatakan bahwa 4 tokoh pemangku desa, yakni Raja Rum, Kiai Patih, Mbah Kencong, dan Nyai Lanjar sangatlah penting ya di masyarakat di zaman dulu. Dan saat ini saya sudah berada di area makam Kiai Patih ya. Kiai Patih merupakan tokoh agama di masa lampau. Dan di sini sebenarnya tidak hanya ada makam Kiai Patih, tapi juga ada makam Kiai Pengaraan, atau juga ada yang menyebutnya Mbah Bey. Mbah Bey adalah pengawal dari Kiai Patih. Nah, dapat dilihat di depan adalah miniatur makam. Makam dari Kiai Patih merupakan makam yang paling bagus ya daripada 3 tokoh pemangku desa yang lain. Karena di area makam ini dibangun masjid ya di sebelah makam. Jadi makamnya tuh masih ke dalam. Jadi masih agak ke dalam untuk bisa melihat makam dari Kiai Patih. Ini adalah area halaman dari
masjid sebelah makam Kyai Patih. Pada zaman dahulu, Kyai Patih melakukan syiar agama Islam dengan cara yang sangat luar biasa. Kyai Patih sampai melakukan syiar dengan mengunjungi rumah ke rumah. Dedikasi dari Kyai Patih sangat luar biasa, dan sepeninggal beliau terus bermunculan tokoh-tokoh agama baru, karena beliau selalu mengajarkan dan mendakwakan agama Islam kepada generasi muda, sehingga para generasi muda dapat mengetahui ilmu agama Islam. Berdasarkan keterangan dari Aba Amari, Kyai Patih merupakan keturunan dari Prabu Siliwangi. Jadi Kyai Patih berasal dari Jawa Barat. Kemudian berguru ke Sunan Ampel yang ada di Surabaya. Setelah berguru di Sunan Ampel, Kyai Patih tinggal di Bumi Paji, dan pada saat itu sekitar abad ke-13. Tepat di samping saya ini adalah musola ya. Dan makam Kyai Patih sendiri berada di sebelah barat bangunan musola. Jadi bangunan yang berisi makam dari Kyai Patih adalah bangunan yang bercat warna putih di sebelah barat musola. Pada masa lampau di makam ini masyarakat sering memberikan sesaji ya, berupa ayam dan lain-lain. Biasanya sesaji tersebut dalam acara cok bakal dan acara-acara yang lainnya. Dan sebentar lagi saya akan beranjak ke narasumber yang kedua, yakni Pak Maskun. Pak Maskun adalah narasumber yang berusia 80 tahun. Dan beliau sudah ada di Desa Paji sejak tahun 1969. Pak Maskun bukanlah warga Paji asli. Namun sedikit banyak beliau memahami dan memberikan informasi terkait sejarah dari nama Desa Paji. Beliau mengungkapkan bahwa nama Desa Paji berasal dari akronim atau singkatan kata papat dan siji. Papat artinya 4, siji artinya 1. Jadi asal mula terciptanya nama Desa Paji menurut Pak Maskun adalah berasal dari kata papat dan siji. Perpaduan dari kata papat dan siji menjadi Paji. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, di masyarakat Paji memang terdapat 3 versi cerita asal mula nama Desa Paji. Yang disampaikan oleh Aba Amari itu merupakan 4 tokoh, kemudian memiliki visi misi yang sama. Satu visi misi yang sama. Kemudian kalau Pak Maskun berasal dari perpaduan kata papat dan siji. Terkait versi cerita asal mula Desa Paji yang ketiga, nanti akan eksklusif wawancara dengan Pak Kusnan di sesi setelah bertemu dengan Pak Maskun. Nah, Pak Maskun sendiri merupakan tokoh agama dan tokoh juga yang bergerak di bidang pertanian. Beliau merupakan pelopor pertanian dengan cara bertanam orde baru. Saat ini meskipun Pak Maskun berusia 80 tahun, tapi beliau masih menjabat sebagai P3M, Pegawai Pembantu Pencatat Nikah. Sepeninggalan dari 4 tokoh yang memprakarsai adanya Desa Paji, kemudian lahirlah beberapa tokoh yang ada di Desa Paji. Salah satunya adalah
Maskun atau Mbah Maskun, beliau tokoh di bidang pertanian ya. Berikut ini penjelasan beliau. Mengenai pertanian pada waktu itu, era Orde Baru itu diganti semua benih padi dari yang lama menjadi benih yang baru. Pernah juga sawah saya, Mbak Maskun, dicoba menjadi 24 peta. Tiap peta itu tidak sama pupuknya, tidak sama benihnya. Jadi pada waktu itu Mbak Maskun sudah ditunjuk untuk melaksanakan di bidang pertanian, yaitu namanya FAO. Sampai tanahnya itu diambil yang tidak dipupuk sama sekali. Kemudian tiap peta itu berapa rumpun tanaman padi, tiap satu tangkai padi itu dihitung berapa jumlah gabahnya. Pada waktu itu Mbak Maskun sebagai kader pertanian di Desa Paji dan selalu bergandengan dengan pegawai pertanian PPL, pegawai pertanian lapangan. Selain tokoh-tokoh pertanian juga ada tokoh-tokoh ekonomi ya yang potensial yang ada di Desa Paji pada waktu lampau ya. Kali ini Pak Maskun akan memberikan informasi secara langsung ya. Ya, kita akan bertanya dulu di Desa Paji ada penjual katul, benarkah begitu Pak? Benar. Sepengetahuan jenengan tuh siapa saja ya Pak yang jualan katul? Pak Karnadi. Sekitar tahun 1969. Kemudian siapa lagi? Mbak Tampang, Oke. Mbak Mirun, Kemudian Oke. Pak Gustas, Pak Seman, Pak Seribu, sama Tasmijan. Ya. Semua itu adalah tokoh di bidang ekonomi karena menjual yang namanya Katul katul haji. Paji. Pernah dengar cerita juga dulu itu ada semacam usaha pembuatan batu bata ya. Kita tanyakan langsung pada beliau yang membuat batu bata itu siapa nggih? Batu bata. Yang membuat batu bata adalah warga masyarakat Desa Paji. Bernama Di seluruh lapisan masyarakat Paji semua membuat bata merah. yang memprakarsai adalah Pak Taspan. Pak Taspan ya. Beliau Almarhum. yang kemudian selain itu tokoh pendidikan yang ada di Paji itu sinten? Tokoh pendidikan Pak Kusnan, nggih. Pak Maskun, Nggih. Abah Mukmin, Nggih. Kemudian tokoh agama yang paling Pak Yai Samsuri. Pak Yai Samsuri. Tokoh-tokoh tersebut adalah tokoh yang sangat berperan penting ya di Desa Iya. Paji. Iya. Setelah menemui Pak Maskun,
ini saya akan segera bertemu dengan Pak Kusnan untuk melakukan wawancara di kediaman beliau. Pak Kusnan sendiri merupakan tokoh agama di Desa Paji. Nah, saat ini saya sudah bertemu dengan beliau dan siap untuk melakukan wawancara. Asal mula kata Paji niku saking Paji, papat tanda siji. 4 angka nggih. 4 angka. 4 angka. Papat tanda siji, ya 5. Nggih. 4 dan 1. 4 dan 1 ngoten. 5 dayang. 5 dayang, 4 laki-laki dan 1 perempuan. Oh, gitu nggih. 4 laki-laki dan 1 perempuan. 5 dayang yang ada di Desa Paji. Seperti penjelasan saya sebelumnya, memang terdapat 3 versi cerita sejarah terkait nama Desa Paji. Dan Pak Kusnan ini merupakan salah satu tokoh masyarakat yang mempercayai bahwasanya asal mula nama Desa Paji berasal dari kata papat ditambah siji, artinya 4 ditambah 1. 4 untuk pemangku desa laki-laki dan 1 pemangku desa perempuan. Pemangku desa yang laki-laki yang dimaksud adalah Raja Rum, kemudian Kiai Patih, kemudian Mbah Kencong, kemudian Danurejo, dan yang 1 perempuan adalah Nyai Lanjar. Sepeninggal 5 tokoh pemangku desa, Pak Kusnan menyatakan bahwa terdapat tokoh-tokoh generasi penerus, baik dalam bidang agama, politik, sosial, ekonomi, dan lain sebagainya. Tidak dapat dipungkiri bahwa Pak Kusnan sendiri merupakan salah satu tokoh agama yang ada di Desa Paji. Pak Kusnan di sini dulu sudah melakukan syiar agama berbentuk apa saja nggih? Ya, kegiatan sosial ada ada zakat, ada kurban dan lain sebagainya. Selain itu mungkin syiar agama berupa mengajari ngaji kah di sini? Dulu kan ada sekolah madrasah. Kemudian saya dulu ya mengajar di situ, dan setelah itu karena muridnya agak kurang, jadi ya akhirnya tidak jadi berhenti. Selain Bapak Kusnan ini, apakah ada tokoh-tokoh agama yang lain yang melakukan syiar agama di Desa Paji? Ya ada. Ya agama Islam itu. Tokoh-tokohnya siapa saja yang di sini? Ya, dulu ya termasuk saya, Pak Rekan, Pak Haji Ismail, banyak yang yang membesar itu. Kalau Islam. Gitu ya. Syiar Islam yang dilakukan oleh Kiai Patih hingga generasi penerus terlihat berhasil karena terbukti di Desa Paji semua masyarakat menganut agama Islam. Dan rumah ibadah di Paji hanya ada masjid dan langgar-langgar kecil. Tidak ada rumah ibadah lain di Desa Paji. Berbeda dengan Desa Balur yang ada di Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan. Di desa tersebut, masyarakatnya tidak hanya menganut agama Islam. Meski demikian, di sana kehidupan masyarakat tetap tentram dan mengutamakan toleransi. Selain itu, berdasarkan keterangan dari Abah Mari, bukti bahwasannya pengaruh dari Mbah Kencong, pemangku desa yang memiliki keahlian bela diri. Hal tersebut membuat
masyarakat Paji memang sedari dulu memiliki keahlian di bidang bela diri. Jadi merupakan hal yang wajar bahwa Padepokan Pencak Silat PSHT ini ada di Paji. Sebagaimana penjelasan saya sebelumnya, Mbah Kencong sendiri merupakan pemangku desa yang merupakan kesatria dari Madura. Dan saat ini saya sedang bersama dengan ayah teman saya akan mengunjungi makam Mbah Kencong. Jika makam dari Kiai Patih berada di tengah-tengah desa, makam Mbah Kencong berada di timur desa, berbatasan langsung dengan Desa Kebonsari. Dan di sini tampak makam dari Mbah Kencong masih ada nisan atau yang disebut juga kijing. Sangat jauh berbeda dari makam Mbah Patih yang sangat bagus pembangunannya. Namun ini lebih baik daripada makam dari Nyai Lanjar yang hampir tidak ada batu nisan. Karena posisi dari makam Nyai Lanjar berada di tengah-tengah jalur Pantura atau tengah-tengah jalan raya transnasional. Dan tepat di sana adalah makam dari Nyai Lanjar atau pemangku desa yang ahli seni. Bukti bahwa keberadaan dari Nyai Lanjar sangat berpengaruh bagi masyarakat desa Paji adalah muncullah berbagai seni di desa Paji. Jika pada zaman dahulu yang diajarkan oleh Nyai Lanjar terkait dengan seni musik, mulai dari syair-syair, gending-gending, dan lain sebagainya, seiring berjalannya waktu, keahlian masyarakat desa Paji mulai berkembang dan mulai menjajah ke bidang seni yang lain. Salah satunya adalah seni kaca motif ini. Usaha ini digeluti oleh Bapak Rianto dan Ibu Surya. Dapat kita lihat bahwa Bapak Rianto memproduksi dan membuat kaca motif, dan ini merupakan hasil karya dari masyarakat atau salah satunya terwakili oleh Pak Rianto. Dapat kita lihat berikut adalah alat-alat untuk membuat seni kaca motif. Saat ini saya sedang berada di salah satu usaha yang potensial di Desa Paji ya. Kita akan langsung wawancara pada owner dari, nah ini kita bertemu langsung dengan Mbak Surya ya. Beliau adalah istri dari Pak Rianto ya, pendiri usaha ini. Usaha ini kira-kira berdirinya kapan ya? Tahun 2001 mulainya sampai sekarang. Usahanya ada ya lumayan lah. Kira-kira di usaha itu memproduksi apa saja ya, Bu Surya ya? Kaca motif, kaca bevel, sama ini apa, gipsum. Nah, pengirimannya sampai di mana? Ada pesanan tuh bisa dikirim dari mana saja? Ya, kalau ada yang pesan langsung dicetakkan, kalau sudah kering langsung dikirim ke rumahnya gitu. Dari mana saja? Dari kota mana saja yang biasanya? Ya, kalau di sini sekitar sini lah, Lamongan, Pucuk, ya sekitar sini. Dan usaha ini adalah sangat potensial ya untuk dikembangkan, dan ini adalah usaha yang berasal dari Desa Paji. Perkembangan seni yang ada di Desa Paji tidak hanya meliputi seni ukir dan kaca motif, melainkan juga terdapat seni grafis. Dan di Pinris House Percetakan Buku ini tidak hanya mencetak buku,
yang berkaitan dengan novel, cerpen, kumpulan puisi dan lain-lain. Tetapi di Pinris House Percetakan Buku, usaha yang saya geluti ini juga melayani cetak foto Polaroid, cetak banner, cetak sertifikat, cetak ID card, cetak kalender, cetak undangan, kemudian melayani pembuatan jam dinding custom, pembuatan muk custom, kalender custom, dan melayani pembuatan buku Yasin. Pinris House Percetakan Buku selalu buka setiap hari, dan jika ingin order silahkan menghubungi kontak person yang tertera di Google. Berikut adalah proses mencetak foto. Jika teman-teman ingin cetak biasa, maka akan jadi dalam waktu yang cepat. Akan tetapi jika ingin cetak studio, maka membutuhkan waktu yang agak lama. Keahlian masyarakat Desa Paji di bidang seni juga semakin berkembang. Terbukti keterampilan dari masyarakat Desa Paji terus ada, dan kali ini contohnya berkaitan dengan seni membuat pola dan seni menjahit. Dan Desa Paji sendiri sudah memiliki banyak penjahit yang sangat ahli di bidangnya, utamanya ketika membuat pola. Tepat di depan saya adalah Buya Temi, sosok tukang jahit yang sangat ahli di bidangnya, dan usaha ini ditekuni sejak tahun 1998, dan beliau telah memproduksi banyak pakaian seragam, gamis, dan lain sebagainya. Selain itu, keahlian dari masyarakat Desa Paji juga semakin terasah, terbukti dengan adanya pembuatan bong atau tempat untuk pembuangan kotor. Bahkan di bidang otomotif, kemampuan atau keahlian masyarakat Desa Paji pun berkembang dengan bukti bahwa di Desa Paji telah banyak bengkel motor atau mobil. Di bidang kuliner, masyarakat Desa Paji memiliki keahlian dalam membuat nasi boran. Kita tahu bahwasanya nasi boran merupakan nasi khas dari Lamongan, dan nasi boran yang paling terkenal di Desa Paji adalah nasi boran milik Ibu Sutiani yang buka setiap pagi. Sehubungan dengan itu, pengaruh dari Raja Rum juga teramat besar bagi masyarakat Desa Paji. Hal tersebut terbukti saat pemilihan lurah, presiden, DPR maupun pemilihan yang lain, masyarakat Paji selalu antusias untuk memilih. Dan ini saya akan tunjukkan kepada teman-teman di mana lokasi makam dari Mbah Rum. Sebagaimana diketahui bahwa makam dari Mbah Rum tepat berada di sebelah timur desa, berbatasan langsung dengan Desa Kebonsari dan berbatasan juga dengan Desa Tanggungan. Jadi makamnya ke timur, agak ke selatan. Sebagaimana kita tahu bahwa Mbah Rum atau Raja Rum merupakan sosok negarawan yang dulu berjasa di Desa Paji. Dapat ditarik kesimpulan bahwa keberadaan 4 tokoh pemangku desa sangat penting bagi masyarakat Paji, dan pengaruhnya masih sampai sekarang. Terbukti masyarakat Paji selalu rukun dan selalu mengadakan acara kumpul bersama-sama di peringatan hari besar.
Sekian informasi yang dapat saya sampaikan terkait sejarah Desa Baji. Untuk informasi tambahan, jika teman-teman membutuhkan segala peralatan furniture, mulai dari spring bed, kasur busa, almari, kursi, dan lain sebagainya, teman-teman bisa order via online di Pinris House Mebel Lamongan, di mana Pinris House Mebel Lamongan merupakan cabang dari usaha milik Pak Koko yang berada di Telon atau Sukolilo. Jadi teman-teman bisa order via nomor telepon yang ada di Google Map Pinris House Percetakan Buku, atau bisa menghubungi saya secara langsung, yakni di akun Facebook Nita Rizkyani, akun Instagram @nita_rizkyani, atau bisa langsung konsultasi secara tatap muka. Gudang dari Pinris House Mebel Lamongan tepat berada di belakang kampus Unisda. Jadi teman-teman bisa order via online ya. Akan ada katalognya. Akhir kata, terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih.